Di sini kan kutipannya barang siapa tinggal di dalam api, barang siapa tinggal di dalam gejolak api, ia akan diselamatkan dari api. Artinya api yang pertama adalah gejolak kecintaan, api yang kedua adalah api siksaan. Ya, betul. Jadi begini, seperti kadang Rasulullah juga aneh ya, karena ya ada sahabat, ya Rasul aku mencintai engkau. Betul? Bersiap kesedialah dengan kemiskinan yang datang nanti bagaikan air bah yang meluncur dari bukit yang tinggi ke jurang. Artinya kalau kamu mencinta, siaplah miskin. Kalau itu akan kamu menjadi susah, sengsara, habis segalanya. Api juga itu. Api juga kan? Karena itu seakan-akan nafi, satu penolakan yang bertolak belakang. Sekarang kita lihat. Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau di negeri Kanaan, di Mesir yang kaya raya. Beliau katakan, tinggalkan negeri itu, pergilah ke tanah tandus. Ya, Nabi Musa pun harus hijrah, Nabi Isa pun begitu kan. Semua Nabi Muhammad SAW apa maunya? Kerajaan, istri-istri yang cantik, atau kedudukan? Katanya tidak. Ini yang kemiskinan yang akan dilanda atau melanda dalam kehidupan saya. Tetapi Allah Ta'ala memperlihatkan khazanah nanti. Jadi di dalam dunia ini kan seakan suatu menantang suatu kehancuran. Tetapi justru nanti di situ Allah Ta'ala memperlihatkan mujizat. Perlindungan, pertolongan, dan karunia-karunia seperti tanda-tanda kebenaran yang bisa dilihat. Baik. Selanjutnya ini Bapak. Barang siapa yang menangis demi Allah Ta'ala, demi dia, ia akan dibuat tertawa gembira olehnya. Apa yang dimaksud dengan menangis demi Allah Ta'ala? Ya itu tadi fafirulillah, ya, larilah kepada Tuhan, tempat mengadu. Mengadu. Ya. Jadi Allah Maha Qadir, Allah Maha Suci. Jadi kita ini menjadi sedih itu karena disakiti. Padahal kata Tuhan tidak. Bahwa di dalam kamu direndahkan, aku di belakang engkau yang akan meninggikan. Taufan badai yang melanda kamu, itu hanya untuk meninggikan rohani. Memberikan kekuatan, daya, jadi ada suatu kapabilitas kita itu keluar dia, aura, segala macam. Nabi Muhammad SAW, apalah beliau itu? Sudah lahir yatim piatu, tidak berilmu, kan? Lalu harta pun tidak punya. Tetapi bagaimana nanti Allah Ta'ala di balik itu diperlihatkan suatu jalwah dan kekuatan Tuhan. Ka'anallahu nazala minas sama. Seakan-akan Tuhan ya turun dari langit. Kamu disakiti, tangan Tuhan datang. Kamu disakiti, laskar Tuhan datang. Ya, pertolongan-pertolongan yang di luar dugaan, rezeki pun berlimpah datang. Jadi artinya dia berlari dan berlindung kepada Allah. Sebelum perang Badar, jumlah 313 melawan 1000 tidak seimbang. Dia lari ke Tuhan, berdoa sampai menangis mengadu pada Allah Ta'ala. Dan apa yang terjadi? Wa ma ramaita iz ramaita walakinna Allah rama. Hanya butiran pasir ketika dilempar, tofan badai datang. Jadi itulah yang dikatakan ketika kamu menangis, Tuhan akan membuat kamu tertawa. Dalam segala makna ya Pak. Kemudian barang siapa yang memutuskan diri dari dunia demi Allah Ta'ala, ia akan menemukan dia. Betul. Nah, kita melihat makan, minum, tidur, keluarga, itu pun adalah urusan dunia. Pertanyaannya, sejauh mana yang dikatakan memutuskan diri dari dunia sehingga kita bisa menemukan Allah Ta'ala? Artinya, kut la yamut. Kut artinya, makanlah sekedarnya, asalkan jangan kamu mati. Itu puasanya Nabi Muhammad Rasulullah SAW, puasa Daudnya, puasa Senin Kemisnya, yang puasa sampai beliau banyak segala hal-hal yang kecil yang beliau anggap itu memerlukan pertolongan Tuhan, selalu berpuasa. Menahan diri artinya mengosongkan perut kita, dan artinya melemahkan, membuat diri kita lemah. Tetapi justru di dalam kekosongan itu Allah Ta'ala akan mengisi dengan potensi yang luar biasa. Nah jadi di situ kita seakan-akan mencari mati, justru itu ada potensi akan muncul ya. Kekuatan yang sangat hebat. Nah itulah yang dikatakan mukjizat. Ya. Jadi orang ingin melumpuhkan dia, membuat dia miskin dan binasa. Seperti Nabi Musa. Di Firaun mengatakan, la'ukatanna bai'aidiyakum warjulakum min khilafin. Kita potong dia tangan kanan dengan kaki kirinya. Supaya dia tidak bisa mencari kehidupan, sengsara, susah. Katanya tidak bisa. Ya, Tuhan akan berikan pertolongan itu. Malah yang ingin mencelakakan para nabi dan rasul itu, justru di dunia ini diperlihatkan kekalahan, kehinaan, dan kehancuran bagi umatnya. Baik. Satu lagi nih Bapak. Jadilah sahabat Tuhan agar Tuhan pun menjadi sahabatmu. Nah, di sini menarik, Allah Ta'ala mengatakan bahwa jadilah sahabat. Sahabat. Kalau kita melihat bahwa di dunia ini banyak hubungan bapak dengan anak sebagai ayah, sebagai orang tua. Kenapa Allah Ta'ala mengambil kata sahabat? Apa makna atau? Artinya di situ sahib itu artinya yang selalu menyertai, yang selalu mencintai, yang selalu setia. Tuhan tidak pernah khianat ataupun dia merubah janjinya itu. La mubadilah bikalimatillah. Atau dia janji, Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya. Nah, kesetiaan dari Allah SWT memang menjadikan manusia untuk dekat. Ya kan? Supaya lahir dekat dengan Tuhan, meninggal pun berakhir nanti dalam kedekatan. Nah, jadi Tuhan itu kalau memperlihatkan sifatnya, dia sifatnya itu sangat yang setia.
Manusia berdosa berulang-ulang bertobat diterima juga. Dia berulang-ulang beribadah diberikan juga imbalan dan pahala ya. Nah, jadi suhbat itu artinya persahabatan itu abadi dia. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadz zulumati ilan nur. Artinya setiap manusia akan melangkah kepada kegelapan, Tuhan bimbing dia. Ada kesusahan diluruskannya dia. Nah, itu sifat tarbiyat dan pengawas innahu raqib ya, sebagai pemelihara. Itu mengawasi setiap waktu. Artinya persahabatan itu yang selalu ada atensi, ada perhatian, ada memang suatu bantuan-bantuan yang tidak sedikit pun akan menimbulkan kesusahan. Itu dia.